Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir nilai-nilai inti yang kita pegang itu sebenarnya datang dari mana? Bagaimana strukturnya? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng soal kerangka di balik pendidikan nilai-nilai keagamaan, langsung dari sebuah teks akademis, supaya kita bisa paham logikanya. Pertanyaan ini kayaknya relevan buat semua orang ya. Dan menariknya, kerangka yang akan kita lihat hari ini tuh memberikan jawaban yang sangat terstruktur, sangat sistematis. Jadi yuk, kita langsung mulai aja. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita samain dulu persepsi, apa sih sebetulnya nilai keagamaan itu? Terus, kita telusuri asalnya dari mana? Setelah itu, kita bongkar strukturnya lewat 3 pilar utama. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan krusial. Kenapa ini semua penting? Yuk kita mulai dari langkah pertama. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja kita ini lagi mau bangun rumah ya. Fondasinya harus kuatkan. Nah, fondasi kita di sini adalah pemahaman yang sama soal istilah-istilah kuncinya. Jadi, mari kita bangun kamus dasar kita dulu. Nah, semua yang kita diskusikan hari ini itu akarnya dari naskah sumber yang Anda lihat di layar. Jadi jelas ya, kita membedah kerangka kerja ini secara otentik, langsung dari pemikiran aslinya. Kata kunci pertama kita, penanaman. Coba perhatikan, penekanannya itu pada proses atau tindakan. Ini artinya nilai itu bukan sesuatu yang diserap gitu aja secara pasif, tapi ada upaya aktif, ada kesengajaan untuk menyematkan sebuah gagasan. Selanjutnya adalah nilai. Ini menarik karena akar katanya dari bahasa Latin, valere, itu artinya berguna, mampu, atau kuat. Jadi nilai itu bukan sekedar kepercayaan, tapi sesuatu yang dianggap punya kekuatan, punya power untuk ngebentuk tindakan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, keagamaan. Inilah yang menyatukan semuanya. Poin utamanya di sini adalah tujuan akhirnya. Bukan cuma menanamkan pengetahuan, tapi menumbuhkan kualitas karakter dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Oke, kita sekarang udah paham apa itu penanaman nilai keagamaan. Pertanyaan logis berikutnya kan, nilai-nilai ini datangnya dari mana? Nah, naskah ini membaginya jadi dua sumber utama yang sangat berbeda, dan ini penting banget untuk kita pahami. Di sini kita bisa lihat pemisahan yang jelas banget. Di satu sisi ada nilai ilahiyah yang dianggap datang langsung dari Tuhan, sifatnya absolut, gak berubah. Di sisi lain ada nilai insania yang lahir dari interaksi sosial dan budaya kita sebagai manusia. Dua-duanya dianggap penting, tapi sumbernya beda. Coba kita lihat contoh-contoh nilai ilahiyah, iman, takwa, ikhlas. Kelihatan ya polanya? Nilai-nilai ini fokusnya ke dalam diri, ke kondisi batin kita, hubungan vertikal dengan Tuhan. Ini semua tentang keyakinan dan sikap hati yang paling dalam. Sekarang, coba bandingkan dengan nilai insaniah. Ada kasih sayang, persaudaraan, keadilan, fokusnya jelas beda kan? Ini tentang hubungan horizontal antar manusia. Prinsip-prinsip ini bisa dibilang kayak lem sosial yang bikin masyarakat jadi adil, harmonis, dan penuh welas asih. Oke, kita sudah bahas definisinya, kita juga udah tahu sumbernya dari mana. Sekarang mari kita lihat gimana semua nilai ini, baik yang ilahiyah maupun insania, disusun jadi sebuah struktur ajaran yang utuh. Teks ini menyajikannya dalam 3 pilar utama yang saling menopang. Ketiga pilar itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Cara gampangnya gini, akidah itu soal apa yang kamu yakini. Syariah itu soal gimana kamu bertindak berdasarkan keyakinan itu. Dan akhlak adalah karakter yang terbentuk dari keduanya. Pilar pertama, akidah. Ini fondasinya, ini kenapanya. Bukan cuma pengetahuan di kepala ya, tapi sebuah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, tanpa ada keraguan. Tanpa fondasi ini, dua pilar lainnya dianggap nggak akan kokoh. Selanjutnya, syariah. Kalau akidah tadi adalah kenapanya, maka syariah ini adalah bagaimananya. Ini adalah panduan praktisnya, jalan yang harus diikuti. Inilah yang menerjemahkan keyakinan abstrak jadi aturan dan pedoman yang konkret buat kehidupan kita. Dan pilar ketiga, akhlak. Nah, ini adalah hasilnya. Buahnya yang kelihatan dari luar. Karakter mulia seseorang dianggap sebagai manifestasi nyata dari akidah yang kuat dan praktek syariah yang konsisten. Kita sudah lihat apa itu nilai, dari mana asalnya, dan bagaimana strukturnya. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting. Mengapa? Kenapa kerangka kerja ini dianggap begitu mendesak menurut naskah sumber ini? Kutipan langsung dari sumbernya ini benar-benar merangkum urgensinya. Pandangannya adalah bahwa tanpa panduan moral yang jelas, tindakan seseorang itu nggak akan punya dasar yang kuat. Agama dalam konteks ini dipandang sebagai jangkar fundamental. Jadi, kalau kita rangkum, tujuan utamanya itu bukan cuma soal kepatuhan.
Ini tentang pemberdayaan. Membekali seseorang dengan semacam kompas moral untuk menjalani hidup yang bermakna, membuat keputusan yang baik, dan mengembangkan potensi diri sepenuhnya ke arah yang positif. Dan itu membawa kita ke pertanyaan penutup. Setelah kita membedah kerangka kerja spesifik ini, mari kita berpikir lebih luas. Di dunia kita yang terus berubah ini, apa sih peran sistem pendidikan moral yang terstruktur seperti ini? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih telah menyimak.